Shalom anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya di rumah hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dan sebelum kita belajar, kita akan meminta kekuatan dalam doa terlebih dahulu ya. Semuanya ambil sikap doa dan Miss yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk belajar. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat supaya kami boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, pada pembelajaran kita minggu lalu, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, anak-anak, kita lihat bagian yang pertama yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, contohnya adalah 4 ditambah 1, 2 per 5. 4 ini adalah bilangan asli dan 1, 2 per 5 ini adalah bilangan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara untuk menjumlahkannya? Yang pertama, kita jumlahkan bilangan bulat atau bilangan aslinya terlebih dahulu, yaitu 4 kita tambah dengan 1. Kemudian ditambah bilangan pecahannya yaitu 2 per 5 seperti itu ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 per 5 sama dengan 5, 2 per 5. Nah, cukup mudah ya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua ya. 3 ditambah 2, 2 per 3. Nah, caranya sama dengan contoh yang pertama ya. Kita jumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu atau bilangan aslinya yaitu 3 ditambah 2. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan bilangan pecahan yaitu 2 per 3. Nah, selanjutnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 2 per 3 sama dengan 5, 2 per 3. Cukup mudah ya anak-anak. Lanjut ke pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Cara untuk pengurangan pecahan campuran sama dengan cara yang digunakan di penjumlahannya. Untuk lebih paham, mari kita sama-sama lihat contohnya. Contohnya 4 dikurang 1, 3 per 5. Cara untuk mengurangkannya, kita kurangkan bilangan bulatnya atau bilangan aslinya. Bilangan asli di sini yaitu 4 dan 1. Kita kurang ya. 4 dikurang 1, kemudian ditambah bilangan pecahannya yaitu 3 per 5. 4 kurang 1 berapa? Ya, 4 kurang 1 sama dengan 3. 3 ditambah 3 per 5. Oke, contoh yang kedua, caranya sama. Kita kurangkan dulu bilangan aslinya atau bilangan bulat ya. 3 dikurang 1, kemudian ditambah 3 per 5 atau bilangan pecahannya. Setelah itu kita kurang ya. 3 kurang 1 berapa? 3 kurang 1 sama dengan 2, 3 per 5. Cukup mudah ya anak-anak. Nah, kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Mari kita lihat contohnya ya. Di sini ada pecahan 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Yang pertama, kita kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahannya ya. Nah, apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Tentu tidak bisa ya anak-anak. Yang pertama, kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa langsung dikali silang. Dan yang kedua, kita mencari KPK-nya.
Nah, 1/2 ditambah 1/3 ini bisa langsung dikali silang ya. Kita kali silang penyebut dengan penyebut. Kita kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, untuk pembilangnya kita kali silang. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian ditambah pembilangnya 2 kali 1 atau 1 kali 2 sama dengan 2 per 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita sudah bisa langsung menjumlahkannya ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5 per penyebut 6. 5 per 6. Sampai di sini bisa ya. Oke, karena ini belum selesai, maka kita masih harus mengurangkan dengan 1/4. Ini belum selesai ya, kita masih harus kurang dengan 1/4. Jadi kita kurang 1/4. 5/6 dikurang 1/4. Apakah ini bisa langsung dikurangkan? Tidak ya, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita mencari KPK dari 6 dan 4. KPK 6 dan 4 adalah 12. Nah, bagaimana cara menghitung pembilangnya? Yang pertama kita bagi 12, kita bagi dengan 12 dibagi dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Sekarang 2 ini kita kali lagi dengan pembilangnya yaitu 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Berikutnya 12 kita bagi dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 ini kita kali lagi dengan pembilang yaitu 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini sudah bisa langsung kita kurangkan. 10 dikurang 3 sama dengan 7/12. Bisa ya? Sekarang kita lihat contoh yang kedua supaya anak-anak lebih paham lagi. 9/10 dikurang 2/5 ditambah 3/4. Cara untuk menyelesaikannya kita kerjakan terlebih dahulu ya. Pengurangannya 9/10 dikurang 2/5. Ini tidak bisa langsung dikurangkan ya. Kita harus samakan penyebutnya dulu dengan cara kita cari KPK dari 10 dan 5. KPK 10 dan 5 adalah 10. Nah, untuk menghitung pembilangnya kita bagi ya. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 9 sama dengan 9. Berikutnya 10 dibagi dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 2. Kita kali lagi dengan pembilangnya ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita kurang ya. 9 dikurang 4 sama dengan 5/10. Ini belum selesai ya, kita masih harus menjumlahkan atau kita masih harus tambah dengan 3/4. Kita tambah dengan 3/4. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlahkan ya anak-anak karena penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 10 dan 4. KPK 10 dan 4 adalah ya 20. Untuk menghitung pembilangnya maka kita bagi ya. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Sekarang 2 dikali 5 sama dengan 10. Berikutnya 20 dibagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kemudian kita kali dengan pembilangnya itu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 20, maka ini bisa langsung dijumlahkan. 10 ditambah 15 sama dengan 25/20. Bagaimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan pecahan. Jadi, penjumlahan pecahan ini sering juga kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, ibu membeli 1/2 kg telur
dan 21/4 kg tepung. Yang ditanyakan berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, karena di sini yang ditanyakan jumlah keseluruhan, berarti persoalan ini atau soal ini berbicara tentang penjumlahan. Jadi, untuk menyelesaikannya kita ubah dulu ke kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah 1/2, 1/2 ditambah 2, 1/4. Cara untuk menyelesaikannya sama seperti penjelasan Miss tadi ya, yaitu kita menjumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya atau bilangan aslinya. 1 ditambah 2, ini pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. 1 ditambah 2, bilangan bulatnya kita jumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan bilangan pecahannya, 1/2 ditambah 1/4. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, apakah 1/2 tambah 1/4 bisa langsung dijumlahkan? Tidak bisa ya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 2 dan 4. KPK 2 dan 4 adalah 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi ini sudah bisa dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 3 ditambah 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3 per penyebutnya yaitu 4. Jadi 3 ditambah 3/4. Oke, jadi belanjaan ibu seluruhnya adalah 3/4 kg. Sampai di sini anak-anak paham ya? Kita mau melihat contoh permasalahan sehari-hari tentang pengurangan pecahan. Nah, di sini ada persediaan gula ibu 21/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, di sini soalnya berbicara tentang apa? Pengurangannya, karena yang ditanyakan sisa berarti pengurangan. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubahnya dulu ke dalam kalimat matematika atau bentuk matematika. Seperti ini ya. 2 1/4 dikurangi 1 1/5. Ini juga materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jika ada pecahan campuran seperti ini yang akan kita kurangkan, jadi yang pertama kita kurangkan dulu bilangan aslinya atau bilangan bulatnya. Atau anak-anak juga bisa mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Supaya cepat, kita langsung saja kurang dengan bilangan bulatnya, bilangan bulat ya. Setelah itu ditambah dengan bilangan pecahan. Nah, karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu dengan cara mencari KPK 4 dan 5. KPK 4 dan 5 adalah 20. Nah, sekarang 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini sudah bisa dikurangkan ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 per menyebut 20. Jadi 1 ditambah 1 per 20 sama dengan 1 per 20. Jadi sisa gula yang dimiliki ibu adalah 1 per 20 kg. Sampai di sini anak-anak paham? Paham ya? Oke, baik anak-anak. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran, bilangan asli dan pecahan campuran sampai di sini ya. Dan untuk tugasnya silahkan anak-anak menghafal perkalian 3 dan buat dalam bentuk video. Karena minggu depan kita akan sama-sama mempelajari tentang perkalian. Jadi anak-anak harus menghafal perkalian. Mulai dulu dari perkalian 3 dan nanti anak-anak buat dalam bentuk video.
Oke? Sampai di sini, anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar ya, tetap menjaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke semuanya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.